menentukan calon-calon nanti. Kalau gagasannya sama gimana? Ngapain ada kontestasi kalau gagasannya sama? Oh, jadi nggak perlu ada kontestasi ya? Ya nggak perlu lah, ngapain? Oke, terus nanti Gitu loh. pilpresnya berarti musyawarah? Ya nggak gini loh. Atau makanya dikembalikan ke MPR? Pahamin dulu tentang substansi demokrasinya. Ya. Jangan lihat prosedur demokrasinya. Apa yang tadi disampaikan Nana itu kan soal teknis demokrasinya. Yuk kita bikin yang namanya pemilu. Iya, tidak salah. Tapi ketika ada gagasannya sama, apa salahnya? Pemilu pemilihan umum ya? Iya, pemilu pemilihan umum. One man one vote. Iya, one man one vote. Kalau tadi Anda bilang nggak usah ada kontestasi? Nggak juga dong. Oh, Kan gagasannya. Ya. Kan kita bicara tentang gagasan. Oke. Biar kita masuk pada wilayah substansi. Oke. Tapi Gitu. tapi saya tegaskan lagi ya. Tadi Anda katakan kalau memang visinya sama, buat apa ada kontestasi ya? Ya nggak gitu juga, jangan dulu. Tadi Nggak kan Anda ngomong begitu. Nggak mau jawab. Oke, saya ke Bang Mas Adi dulu. Mas Adi, kira-kira analisa Anda apa ya motif melontarkan usulan pembentukan koalisi permanen itu? Masih pagi loh ini. Pemilunya 4 tahun lagi. Sebenarnya secara prinsip Prabowo itu ingin bahwa semua proyek-proyek mercusuarnya soal makan gratis dan yang lain pro rakyat itu tidak ada resistensi dan perlawanan dari siapapun. Jokowi 2014 tahun setengah itu kan nyaris tidak bisa berbuat apa-apa karena DPR saat itu kan hampir 60% adalah mayoritas yang anti dengan Jokowi. Tentu Prabowo ada pengalaman traumatik sepertinya, supaya kebijakan-kebijakan yang saat ini diusahakan itu sangat powerful, sangat Prabowo style betul, itu tidak mendapatkan perlawanan dari kawan. Itu Tapi hari ini kan 80% parlemen dikuasai oleh... itu yang kedua. Ini tentu sebagai antisipasi supaya partai-partai pendukung Prabowo di Kim dan Kimplas ini tidak membelot. Karena ada kecenderungan partai dalam sebuah koalisi sistem presidensialisme multipartai ekstrim itu nggak ada yang permanen. Partai itu terutama jelang pemilu 2 tahun atau setahun setengah plus tahun sebelum pemilu suka bermanuver dan sering menjadi oposisi dari dalam. Kenapa itu kira-kira? Ya karena cari perhatian. Naik bergening ya? Naik bergening, dapat posisi, dapat simpati. Dan tujuannya adalah dia supaya mendapatkan insentif politik elektoral. Itu terjadi pada zaman SBY. PKS dan Golkar adalah dua partai politik yang sering disebut sebagai oposisi dari dalam. Bahasa ekstrimnya sih ini menjadi duri dalam daging. Tentu Prabowo tidak mau, kalau mau bersama dari sekarang. Kalaupun toh tidak mau ya seperti PDIP di luar sekalian. Yang tampak di luar, meski secara hitah politik sebenarnya PDIP sudah berkongsi. Ya minimal di DPR lah aman kan. Bisa dilihat bagaimana alat-alat kelengkapan dewan. Nyaris tanpa ada suara. Berarti sebenarnya udah 100% di parlemen. 100%. Jadi Bang Guntur jago betul. Seakan-akan di luar. Tapi dalam praktiknya sudah tegak lurus juga. Jadi adik-adik mahasiswa sudah harus dipahami. Koalisi itu tidak harus jadi menteri. Yang penting di DPR aman. Undang-undang MD3 tidak diganggu. Ketua DPR aman. Banggar aman. Alat kelengkapan DPR juga aman. Cuman yang menarik itu sebenarnya respon partai-partai politik yang ada di Kimplas. Kalau PAN ini sangat kelihatan sekali paling Prabowo dari Prabowo, Pak. Samina Watona pokoknya. Bahkan melebihi Gerindra Prabowo-nya. Lebih Gerindra orang-orang PAN ya berarti. PAN ini jago betul membaca matahari hari ini. Karena bagi PAN itu untuk bicara 2029 rasa-rasanya memang Prabowo sebagai petahana relatif sulit untuk mendapatkan lawan tanding. Makanya ketika ditanya PAN, itu paling sumringah, paling semangat, dan paling Prabowo dari Prabowo bahkan. Itu PAN. Itu kalau bicara PAN. Kalau Nasdem agak sedikit nakal dikit lah. Jadi ketika bicara tentang ini perlu konsolidasi, perlu dirapatkan. Karena bagi Nasdem mungkin ada opsi-opsi lain dalam soal koalisi. Karena Nasdem ini seringkali berbeda dengan teman koalisinya. Bisa dibayangkan saat itu masih menjadi bagian dari Jokowi dan PDIP, tapi kemudian berani mengusung Anies. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen ya. Kali ini kita menyaksikan tentang keberlanjutan kasus ijazah ini ataupun tentang cuplikan video tersebut. Ya, mungkin kalian teman-teman sudah pada ingin tahu bagaimana kelanjutan kasus ijazah ini. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu Pak JK bilang kalau Jokowi jadi presiden, Indonesia akan hancur seperti akan mendekati kebenaran. Ya, namun kalau misalnya kita menilai apakah Indonesia selama Pak Jokowi menjabat, ya negara kita bahkan bikin miskin ya karena disiksa dengan pembayaran pajak yang begitu mahal. Ya,
Karena sudah terbukti yang telah dilakukan Pak Jokowi ini ataupun kelakuan yang telah dilakukan, maka Indonesia sangat bencilah dengan Pak Jokowi yang telah menipu kita. Nah, teman-teman, tanda penjabat itu bekerja untuk rakyat adalah terlihatnya kemakmuran rakyat, tapi kalau rakyatnya tidak sejahtera, bagi penjabatnya tidak bekerja untuk rakyat melainkan untuk diri pribadi sendiri. Ya, jadi kalau Prabowo otaknya tidak mandiri, tidak sampai 3 tahun akan hancur citranya. Kenapa? Apa yang dijalankan Prabowo harus menunggu perintah Jokowi. Ya, jadi yang mereka harapkan itu kepada Pak Prabowo itu sebenarnya supaya Pak Prabowo itu tidak dijadikan sebagai boneka Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi bisa senekat itu membohongi rakyat dan bisa memberikan jabatan kepada anaknya, juga menjadikan sebagai wakil presiden. Ya, karena Pak Prabowo juga suatu pembelaannya. Nah, jadi Pak Prabowo itu paling ikhlas dibohongi, ya, berulang, ya, disantai, dihina-hina Fufu Fafa yang diem baik, kalau dilengsarkan ya paling diem baik, ayo tabung gas, ya. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya bukan tidak mau mengambil tindakan, ya, mungkin karena dulunya mereka sangat akrab Pak Jokowi, jadi dia hanya tanggung untuk bisa mengambil tindakan dengan hal itu. Namun itu juga tidak menjadi suatu masalah Pak Prabowo, ya, karena Pak Jokowi itu sebenarnya sekarang sudah menjadi rakyat yang biasa saja, ya, sudah setara dengan warga negara Indonesia sekarang, tidak memiliki jabatan, hanya saja dia dibilang mantan presiden. Nah, jadi hal ini supaya Pak Prabowo tidak tanggung lagi untuk mengambil tindakan terhadap dua orang ini, bapak sama anaknya, yang telah menipu kita dan memalsukan ijazahnya dengan menjadi pemimpin di negara kita ini. Jadi Prabowo harus copot menteri-menteri titipan Jokowi, KPK, Kapolri pilihan Jokowi, copot semua, ganti yang baru. Betul teman-teman, pernyataan mereka di sini itu mereka tidak mau dengan yang dipilih Pak Jokowi dulu sebagai pemimpin di negara kita itu, ataupun yang bekerja di negara kita itu. Jadi sebaiknya Pak Prabowo menggantikan saja semuanya orang-orang yang telah dititipkan Pak Jokowi seperti KPK, Kapolri, dan semua itu harus dicopot teman-teman, biar masalah ini bisa terselesaikan dengan benar. Nah, ini menteri apa dan omongin apa? Yang gaji kamu rakyat bukan Jokowi tahu? Ya, benar. Mengapa mulut kamu itu sekeras itu, ya? Kamu tidak tahu kalau misalnya yang menggaji kamu itu adalah rakyat bukan Jokowi, ya. Namun di balik itu juga makanya para pemimpin di negara kita itu mengapa membela Jokowi itu, karena bukan karena hanya gaji saja, tapi melainkan mereka mendapatkan uang sogokan dari Pak Jokowi sebanyak-banyak mungkin, karena mereka mau membela ataupun bersedia membela kebohongan Pak Jokowi tersebut. Jadi semoga para KPK dan Kapolri ataupun siapapun yang membela kebohongan itu, ya, supaya kita segera sadar teman-teman, karena itu suatu kelakuan yang tidak baik terhadap Allah, ya. Pasti di akhir nanti kamu menerima karmanya, bukan dari sekarang, tapi akhirnya nanti kamu akan menerima karmanya. Jadi mulai dari sekarang kamu harus merubah dirimu dan waras dengan hal yang kamu lakukan itu. Jadi ada kelompok yang sangat berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan berusaha mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Jadi untuk hal itu supaya dijatuhkan saja Pak Jokowi ini, karena Jokowi memberikan izin pagar laut dan meloloskan Fufu Fafa lewat jalur MK dan melengsarkan Prabowo lewat menteri pilihan Mulyono, membuat gaduh, ya. Jadi teman-teman, sebaiknya Jokowi ini
ya yang telah melakukan suatu kesalahan yang sangat banyak ini, maka sebaiknya dilengsarkan saja karena telah melakukan suatu kesalahan yang sangat banyak di Indonesia tercinta ini. Jadi teman-teman, ya Prabowo pasti dilengsarkan tungkang kayu karena takut, ya. Jadi selama tak bisa dipisahkan presiden sama wapres Indonesia tak bisa tentram. Ingat, wapres dan pembantu presiden yang punya secret agenda cuma 20%, yang totalitas untuk NKRI yang lain. Nah, hanya berkepentingan untuk kelompok bersihin saja rasa canggung dan tanggung numpung rakyat masih ada sedikit kepercayaan Mas Presiden. Jadi sebaiknya Pak Prabowo itu menggantikan saja wakilnya karena bikin ribet saja negara kita hanya karena gara-gara ini. Nah, tapi Prabowo masih nggak sadar, masih menyanjung Mulyono karena Pak Prabowo menang dibantu oleh Mulyono. Tapi tidak baik dengan kelakuan seperti itu, teman-teman. Jadi biarkan aja Om Wowo dilengsarkan dan diganti Gibran, ya, dengan orang yang bisa dan bijak, memiliki IQ yang sangat tinggi. Jadi Presiden prediksi aku benar si Jokowi akan lengsarkan Pak Prabowo. Hati-hati Pak Prabowo, ya. Karena kalau kamu tidak bisa mengambil tindakan dengan Pak Jokowi ini, maka dia akan juga mengambil tindakan terhadap Pak Prabowo. Jadi untuk menghindari hal itu, mari Pak Prabowo hati-hatilah dengan Pak Jokowi yang telah kamu percayakan selama ini. Jadi karena kamu telah ditipu oleh Pak Jokowi, maka harus dilengsarkan Jokowi ke dalam penjara ataupun kamu menggantikan wakilmu saja. Jangan memikirkan Gibran yang tidak tahu asal-usulnya sekolah dari mana.